Salam sobat kebenaran yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Jumpa lagi dengan Elia Ministry Channel. Tanpa kuasa, kekristenan menjadi hambar. Tanpa mukjizat, kekristenan terasa hampa. Kurang gairah, kurang bersemangat, kurang memiliki arti hidup. Kekristenan tanpa kuasa mukjizat terasa kurang afdol, kurang lengkap. Maka alamilah kuasa mukjizatnya dengan membangun keintiman, perkenanan dengan Tuhan. Sampai Tuhan Yesus menyatakan diri kepadamu dengan tanda kuasa dan mukjizatnya. Itulah yang menyertai kehidupan setiap orang percaya. Amin. Secara khusus kali ini saya akan membagikan tentang kuasa doa. Biar renungan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Markus 11 ayat 20 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering dan nasihat Tuhan Yesus tentang doa. Ayat 20 mulai. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ayat 21, maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ayat 22, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Amin. Melalui firman ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kuasa doa. Dan pentingnya untuk saudara dan saya, kita juga belajar apa sih kuasa doa. Bagaimana kuasa doa itu bisa terjadi. Dan bagaimana saudara dan saya pentingnya memiliki kuasa doa yang akan membawa kita untuk mengalami kuasa mukjizatnya. Amin. Ada 4 hal yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kuasa doa. Yang pertama adalah kuasa doa lahir dari iman. Percaya kepada Allah. Percaya menggunakan kata pistis iman. Untuk melihat mukjizat besar memindahkan gunung perlu iman. Iman memindahkan gunung bukan sekedar slogan bagi orang Kristen. Untuk melihat mukjizat besar tidak bisa dipahami secara simpel. Oh, percaya saja. Tidak bisa. Maka untuk mengerti tentang kuasa doa, Tuhan Yesus telah memberikan contoh pohon ara yang mengering sampai ke akar-akarnya. Percayalah kepada Allah. Percaya kita harus dengan sepenuh hati. Amsal 3 ayat 5 firman Tuhan menyebutkan percayalah kepada Allah dengan sepenuh hatimu. Artinya percayalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hatimu, bahwa Allah sanggup mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Amin. Allah mampu untuk mengubah segala sesuatu. Maka milikilah iman bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi jangan pernah meragukan kuasanya. Maka untuk melihat mukjizat yang besar, kita memerlukan iman yang berpusat kepada Tuhan, yang melakukan segala sesuatu. Tuhan mengajarkan bahwa kuasa iman itu dilukiskan dengan kemampuan untuk memindahkan gunung. Makna rohani yang lebih tepat daripada makna harafiah. Maka fokus doa kita harus berpusat kepada Tuhan sebagai sumber berkat pertolongan kita. Bukan bersandar kepada pengertian sendiri. Bukan juga berpusat kepada kekuatan kita sebagai manusia. Dan bukan fokus kepada pokok doa-doa kita. Tetapi milikilah iman yang berpusat kepada Kristus, yang sanggup melakukan segala perkara. Maka ketika kita memiliki iman, Tuhan sanggup untuk memindahkan kesulitan, rintangan yang besar sekalipun, dan tercampak ke tubir laut. Amin. Poin yang kedua, Tuhan mengajarkan kuasa doa terjadi jika tidak bimbang atau ragu. Markus 11 ayat 23 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah,
dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi baginya. Amin. Kata bimbang di sini artinya kurang percaya atau tidak percaya. Ayat yang paralel dengan ayat ini adalah Matius 17 ayat 20. Ketika murid-murid tidak mampu melepaskan seorang anak yang kerasukan setan, maka Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai orang yang tidak percaya, sampai berapa lama aku bersama-sama dengan kalian?" Maka di sini Tuhan mengajarkan tentang iman sebiji sesawi. Artinya Tuhan Yesus tidak bicara tentang besar kecilnya iman, tetapi ada tidaknya iman di dalam hati murid-muridnya. Untuk melihat kuasa mujizat yang besar, harus ada iman. Untuk melihat kuasa terjadi, harus percaya. Mengapa murid-murid Yesus gagal untuk mengusir setan? Mereka percaya Yesus itu Mesias, tetapi mereka tidak percaya perkataannya. Maka Matius 10 ayat 8 menyebutkan, "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikan pula dengan cuma-cuma." Seringkali kegagalan terjadi di dalam pelayanan kita bukan karena besar dan kuatnya hambatan atau ancaman yang dari luar, tetapi ketiadaan iman kepada Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan harus diikuti percaya kepada perkataannya. Maka Yakobus 1 ayat 6 mengatakan, "Hendaklah ia meminta dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin." Jadi milikilah iman kepada Yesus secara utuh. Iman bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka iman yang menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itulah kuasa Tuhan terjadi ketika kita tidak bimbang dan ragu. Amin. Poin yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan kuasa doa terjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Markus 11 ayat 24 mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Apa saja yang kamu minta, ini bicara kekhususan. Ada janji secara khusus diberikan untuk saudara dan saya yang memiliki hubungan yang benar. Yohanes 6 ayat 56 mengatakan, "Jika kamu makan dagingku dan minum darahku, kamu tinggal di dalamku dan aku tinggal di dalammu." Ini bicara persekutuan yang benar. Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya." Ini bicara tentang relasi, hubungan yang melekat di dalam Kristus. Dan Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalamku dan firmanku tinggal di dalammu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya." Jikalau firmanku tinggal di dalammu, artinya bicara tentang kehendak Allah. Jadi doa yang selaras dengan kehendak Tuhan itu pasti dikabulkan. Amin. 3 janji firman Tuhan di atas menjelaskan saudara dan saya bahwa pentingnya kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Hubungan yang benar akan menghasilkan janji secara khusus. Apa saja yang kamu minta, kamu akan memperolehnya. Kamu akan menerimanya. Amin. Jadi ketika kita membangun persekutuan yang benar, itu akan membawa kita kepenuhan roh. Ketika kita menyembah, Roh Kudus akan mengurapi kita, sehingga kita diliputi kuasa ilahi. Disitulah Tuhan yang menuntun kita melalui karya Roh Kudus tentang setiap doa-doa kita. Tuhan akan menuntun kita
untuk bersyafaat sesuai kehendaknya, maka Tuhan akan mengurapi kita melalui karya Roh Kudus. Disitulah kita akan berbahasa lidah, kita akan bersyafaat sesuai kehendaknya. Jadi doa yang berotoritas bukan lahir dari akal budi, pikiran kita, dengan rangkaian-rangkaian doa yang kita susun. Tetapi doa yang berotoritas itu diwahyukan Allah melalui karya Roh Kudus dalam hati kita. Jadi Roh Kudus yang akan menuntun kita tentang syafaat-syafaat doa yang sesuai dengan kehendaknya. Dan itulah yang akan terjadi. Itulah yang akan digenapi untuk saudara dan saya. Amin. Jadi milikilah hubungan yang benar membawa saudara memiliki kepenuhan roh. Ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, Roh Kuduslah yang akan mengajar, yang akan menuntun saudara untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang akan digenapi. Doa-doa kita, apa saja yang kita minta, itu akan kita terima. Haleluya. Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi doa yang selaras kehendak Tuhan, doa yang dituntun oleh Roh Kudus, Roh Kudus yang menguasai lidah mulut kita, sehingga syafaat doa-doa kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Semuanya ada digenapi, apa saja semua akan dikabulkan untuk kemuliaan Bapa. Amin. Poin yang keempat, Tuhan Yesus mengajarkan kuasa doa menyertai orang benar. Markus 11 ayat 25, dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Roma 5 ayat 1 mengatakan kita dibenarkan karena iman. Roma 3 ayat 28 juga mengatakan kita dibenarkan karena iman, bukan melakukan hukum Taurat. Efesus 2 ayat 8 mengatakan kita diselamatkan oleh karena iman, bukan hasil usahamu, tetapi gift kasih karunia Tuhan. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Ayat di atas menyebutkan saling mengaku dosamu, saling mendoakan. Saling artinya jamaah, artinya setiap jemaat, setiap orang ketika ia hendak berdoa, ia harus saling mengaku dosanya, harus saling mendoakan, saling mengaku salah, saling mengampuni. Sebelum kita berdoa, mengapa Tuhan mau kita saling mengaku dosa kita, saling mengampuni? Di sini Tuhan mengajar supaya saudara dan saya memiliki iman dan kasih. Kasih kepada sesama menjadi dasar hubungan kita dengan Allah. Dan kasih itu mengampuni. Sebab itu, kepahitan, permusuhan, kedengkian menjadi penghalang doa kita. Ketika kita berkata, aku memiliki iman, hubungan yang benar dengan Tuhan, tetapi masih menyimpan kepahitan, permusuhan, kedengkian kepada sesama, itu sama artinya kita menipu diri kita sendiri. Hati yang keras menghambat kita masuk hadirat Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengajar kita, sebelum kita berdoa, kita harus melepaskan dahulu ganjalan dalam setiap hati kita. Amin. Artinya dengan berdiri dunia itu ditopang, dengan berdoa dunia ini dijaga. Ketika kita berdiri berdoa di hadapan Tuhan, kita mempunyai pengharapan Tuhan akan menopang hidup kita, dan Dia akan menjaga jalan-jalan kita supaya kehidupan kita berkenan di hadapannya. Amin. Itulah kuasa doa yang menyertai orang-orang benar. Dan saudara dan saya harus mengalami dan memiliki kuasa doa yang dianugerahkan bagi orang-orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.